Leva Pratiwi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, kelas pagi. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah video model pembelajaran sastra yang telah saya tempuh dan saya pelajari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung selama perkuliahan pembelajaran sastra semester 5. Langsung saja, model yang akan saya gunakan adalah model strata pada pembelajaran sastra ini dengan menggunakan materi cerpen pada kelas 9 semester 1. Sebelum saya memasuki model strata, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi cerpen, struktur cerpen, dan juga unsur-unsur cerpen. Langsung saja, baik, selamat pagi anak-anak. Ibu harap semua hadir untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia di pagi hari ini. Pada pagi hari yang sangat cerah, Ibu akan membahas tentang cerpen, struktur, dan juga unsur menggunakan metode model pembelajaran strata. Langsung saja Ibu jelaskan, cerpen adalah merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa. Karena apa? Karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu titik permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Karena apa? Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif singkat, padat, dan juga pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti cerpen. Itulah pengertian dari cerpen. Langsung saja Ibu teruskan kepada struktur cerpen. Struktur cerpen, dalam menulis cerpen terdapat beberapa aturan yang harus diikuti agar cerita yang disampaikan tidak terkesan terpotong atau tergesa-gesa. Dan kita juga dapat membaca buku kreatif, menggambar, dan menulis cerita pendek dalam memahami lebih dalam mengenai cara penulisan cerpen tersebut. Pada cerpen, biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat-sangatlah diperlukan ketika kita sedang menyusun sebuah cerpen. Berikut Ibu akan jelaskan beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen abstrak. Biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Dan yang kedua, ada orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam menggambarkan cerita cerpen. Dan yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh, watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Dan yang keempat, ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Dan yang kelima, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh tersebut. Dan yang keenam, ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Dan pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen tersebut, itulah struktur cerpen. Dan di sini Ibu akan menjelaskan unsur cerpen terdapat dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut inilah beberapa unsur intrinsik. Yang pertama, ada tema.
Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Dan yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaiannya. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang ketiga ada setting. Setting adalah penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Dan yang keempat, ada tokoh. Tokoh adalah pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Dan yang kelima, ada watak atau sifat. Watak adalah para pemeran terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis bersifat baik, antagonis bersifat jahat, dan juga netral. Dan yang keenam ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarangan saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama seperti aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Dan yang ketujuh ada amanat, merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan juga pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Bukan hanya penulis cerita pendek saja yang memiliki unsur-unsur tersebut, tetapi penulis karya lainnya juga memerlukan aturan-aturan yang harus digunakan di dalamnya untuk pembuatan cerpen. Oleh sebab itu, sangat penting bagi penulis untuk memahami tips-tips yang dapat mempermudahnya dalam membuat karya sastra, tulis seperti cerpen, puisi, dan lainnya. Buku kumpulan tips menulis berisikan tips dalam menulis, cara mencari ide, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Berikut inilah beberapa unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi itu sendiri, Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain juga. Terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini juga sangat membantu berlangsungnya jalan cerita tersebut. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya juga. Terdapat biografi yang memaparkan biodatanya, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya itu sendiri. Terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan cerita tersebut. Terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Jadi langsung saja Ibu lanjut menjelaskan model strata. Pengertian model strata, strategi ini dinamakan strategi strata karena idenya didapatkan dari tulisan Leslie Strata dalam bukunya Pattern of Language. Strategi ini terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu tahap penjelajahan, tahap interpretasi, dan rekreasi. Langsung saja yang pertama Ibu jelaskan ke tahap penjelajahan. Dalam strategi strata, siswa melakukan kegiatan penjelajahan terhadap cipta sastra yang disukainya atau yang disarankan oleh guru dengan berperilaku kegiatan secara langsung dan perilaku kegiatan secara tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta rasa berupa teks maupun performansi secara langsung. Dalam kaitannya dengan apresiasi langsung. Dan yang kedua ada tahap penjelajahan. Tahap penjelajahan, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti membaca karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, roman, dan juga naskah drama dan juga yang lainnya.
membaca diam maupun membaca lisan. Dan yang kedua, ada mendengar penyajian karya sastra, misal mendengarkan sandiwara radio atau mendengarkan musik, mengamati, menyaksikan pementasan drama atau film, puisi, dan lain sebagainya. Untuk pemaparannya seperti ini. Anak-anak, silahkan dibaca karya sastra cerpen pada buku paket masing-masing ya. Dan yang kedua ada tahap interpretasi. Tahap ini dilakukan penafsiran terhadap karya sastra yang sedang dijelajahi. Penafsiran dapat dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi dengan temannya atau guru tentang karya sastra yang dibacanya. Dapat pula dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut. Penafsirannya adalah siapa anak-anak yang mampu menjelaskan unsur-unsur cerpen? Ya, Wahyu? Atau Lydia bisa menjelaskan? Dan yang ketiga, ada tahap rekreasi interpretasi atau pendalaman tahap. Tahap ini merupakan langkah pendalaman siswa dimintai untuk mengkreasikan kembali hal-hal yang telah dipahaminya. Dalam tahapan interpretasi, penerapannya seperti, ayo anak-anak, siapa yang mampu menjelaskan kembali isi cerpen tetapi dengan menggunakan bahasa masing-masing? Baik, sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan saat pembuatan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.